Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih, salat Isya yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan bisa berkumpul melaksanakan salat Isya. Kemudian insyaallah kita akan melaksanakan salat tarawih berjamaah. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, para pengikut hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah, buku kita insya Allah akan berbicara tentang terkait dengan suatu buku yang sudah cukup lama ditulis, sekitar 1930 diterbitkan, kemudian namun nampaknya masih relevan dengan kondisi kita saat ini. Suatu ketika seorang ulama besar dari Kalimantan, Syekh Basyuni Imran, kemudian mengirimkan sepucuk surat kepada redaktur Al-Manar yang ada di Turki di tahun 1929. Pembukaannya berjudul pertanyaan-pertanyaan, atau isinya berjudul pertanyaan-pertanyaan kepada redaktur mengenai kondisi umat Islam secara umum hampir di seluruh dunia. Kemudian butuh 1 tahun untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tentang kenapa orang-orang Muslim hampir di seluruh dunia itu terpuruk. Kemudian dijawab dengan sebuah buku yang berjudul Limadza ta'akhkharal muslimin wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa kaum muslimin itu mundur, ya, terbelakang, sedangkan yang lainnya itu maju. Ada banyak jawaban, ada sekitar 5 jawaban dari hal tersebut. Yang pertama itu terkait dengan kebodohan, masalah ilmu. Jadi kaum muslimin saat itu, bahkan mungkin sampai saat ini, ya, kenapa kita masih dalam keterpurukan, itu karena kurangnya ilmu, kebodohan. Yang kedua, ilmu yang tanggung. Jadi berilmu namun tanggung, ya. Kemudian yang ketiga, akabir mujrimin, ya, pemimpin-pemimpin yang fasik, yang berbuat dosa, yang berbuat semena-mena, yang culas. Kemudian ada lagi sifat pengecut, penakut. Dan satu lagi masih terkait dengan hal tersebut. Nah, situ. Kita coba melihat bahwa hal yang pertama dan yang utama itu adalah terkait dengan kebodohan. Bagaimana kaum muslimin ini kurang dalam segala hal keilmuan. Kalau kita katakan kaum muslimin mungkin ilmunya tinggi dalam hal agama, tidak juga. 65% umat Islam di Indonesia itu tidak bisa baca Quran. Dari sisanya, ya, 35% sisanya itu bisa jadi bacanya tidak betul. Dari yang bacanya bisa, mungkin hanya segelintir saja yang mengerti apa yang dibaca. Ya, sedangkan Al-Quran risalah diturunkan kepada Rasul, ya, oleh mursalah, ya, oleh malaikat, itu berisi pesan. Tentu kita harus tahu apa isi pesan. Sedangkan kalau kita melihat bagaimana ulama terdahulu, ya, baik orang tua maupun anaknya itu sangat bersemangat untuk mencari ilmu. Kita ambil kisah misalkan Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar miskin abuhu. Jadi orang tuanya itu miskin. Ya, orang tuanya miskin, namun ayahnya bersemangat untuk supaya anaknya nanti bisa mendapatkan ilmu, menjadi seorang ulama di masa depan. Maka apa yang dia lakukan? Ba'asat fabaiti. Dia menjual kemudian atap rumahnya. Setelah dia menjual atap rumahnya, dia berusaha mengumpulkan uang, kemudian diberikan ke anaknya, kemudian dipanggil Hisham bin Ammar. Ya bunai, la ara wajhaka illa bi mi'ati alf hadis. Ukhruj fi talabil ilm. Wahai anakku,
Aku tidak ingin melihat wajahmu kecuali kamu kembali dengan 100.000 hadis. Hadis Nabawi. Maksudnya pergi. Keluar untuk mencari ilmu. Maka berangkatlah Hisham bin Ammar, Sibyan, masih anak kecil. Berangkat kemudian masuk ke majelisnya Imam Malik. Imam Malik ini terkenal syekh besar yang isinya suyuh, ulama yang mengajarkan ulama-ulama lagi. Jadi senior-senior. Mengajarkan senior-senior. Maka majelisnya itu tenang, isinya senior, orang tua, serius dan berilmu tinggi. Begitu datang Hisham bin Ammar, kemudian dikira anak ini mau bermain-main. Maka diambillah oleh pembantunya Imam Malik. Diajarkan adab. Layaknya anak-anak masuk ke majelis, dia bermain. Tapi dia datang untuk belajar, cuman adabnya belum. Maka dicepret sekali. Masuk lagi dia bersemangat. Dia ingat ayahnya, masuk lagi ke majelisnya Imam Malik. Masuk lagi, ditarik lagi keluar, dicepret sampai 15 kali. Akhirnya dia menunggu di depan. Kemudian saat keluar, ditanya oleh Imam Malik. Dia menangis. Kenapa kamu menangis? Ya benar. Katanya, Aujauk darabu. Setiap saya masuk, dia ambil dipukul. Kemudian dia mengatakan suatu perkataan yang membuat bergetar hati Imam Malik. Ya Imam. Ya. Dia katakan, wahai Imam, Allah baini wa bainaka ya Imam. Abi ba'a saqfa baitihi hatta atslubal ilma mink wa anta tuhrijuni min majlisik. Ayahku di kampungnya, di rumahnya itu menjual atap rumahnya sehingga aku bisa menuntut ilmu darimu, sedangkan engkau mengeluarkanku dari majelismu. Allah baini wa bainaka ya Imam. Di akhirat nanti aku akan melaporkan ini. Kemudian kata Imam Malik, oke, apa yang kamu apa yang kamu ingin? Kata Imam Malik, bagaimana kalau fi kulli darb wahid, fi kulli darb hadis. Kata Imam, oke, setiap pukulan ganti dengan satu hadis. Uktub, kemudian tulis sampai 15 hadis selesai. Kata Imam Malik, kelas. Kata dia, ya Imam, zid fid darb wa zid fil hadis. Saking semangatnya, dia katakan, wahai Imam, tambahkan pukulannya, tapi tambahkan hadis. Nah, pelajaran dari kita dari hal tersebut adalah hirsun fil ilmi, ya, semangat dalam menuntut ilmu. Ini yang saat ini hilang dari kita. Menuntut ilmu itu bukan kewajiban anak muda saja, baik muda maupun tua penting untuk menuntut ilmu. Ilmu dunia maupun ilmu agama. Ilmu agama kita perlu tahu hal-hal yang hukum terkait dengan kita. Misalkan tentang makanan. Apalagi sekarang mudah kita keluar negeri, ke negeri yang lain, yang bisa jadi tidak Islami dari segi makanan. Maka kita perlu berhati-hati. Hukum makanan mudah, syaratnya tidak mengandung hal-hal yang najis, berasal dari najis atau mengandung najis. Atau yang kedua, tidak diharamkan memang. Ya. Jadi memang tidak tertulis dia diharamkan. Atau yang ketiga, tidak memadorotkan. Jadi makanan-makanan yang memadorotkan, makanan atau minuman yang memadorotkan, maka dia terlarang, haram. Yang kedua tadi memabukkan. Makanan maupun minuman yang memabukkan, maka dia termasuk haram. Kalau binatang, ini ada tambahan lagi. Ada sekitar 6 kaidah tambahan. Salah satunya adalah makanan itu hewan itu apabila dia dilarang untuk dibunuh atau dianjurkan untuk dibunuh, maka itu haram dimakan. Haram untuk dimakan. Hanya kalau ada yang bertanya misalkan, Fa'aratun kaif? Tikus itu bagaimana? Tikus itu haram, la syakka fi. Tikus itu haram dari sisi banyak sisi. Yang pertama dari dia salah satu hewan yang diharamkan, ya, dianjurkan untuk dibunuh. Hamsu fasaik yaktulna fil hilli wal haram. Fa'ratu. Sesuatu atau binatang yang kita dianjurkan untuk membunuhnya baik di tanah haram maupun di selain itu, salah satunya fa'ratu. Tikus. Jadi itu jelas ya.
Kemudian di ayat surat Al-A'raf dikatakan yuharrimu alaihim khaba'is. Diharamkan atas mereka khaba'is. Apa itu? Hal yang menjijikkan. Ini jelas. Ada khaba'is. Semua yang menjijikkan. Jadi artinya kita perlu untuk mengetahui hukum-hukum atas sesuatu, terutama yang berkaitan dengan kita. Nah, ini penting untuk menjadi renungan buat kita. Dan dalam setiap amal itu ada ilmunya. Tiap orang yang beramal itu nanti ada kualitasnya yang berbeda-beda. Dari kualitas tersebut, salah satu poin pentingnya adalah dengan ilmu. Maka pahalanya juga akan berbeda. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.